Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, salah satu seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Kilabah. Selain 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Tolha bin Ubaidillah, sosok Abu Kilabah merupakan seorang lelaki yang terakhir kali wafat. Bernama lengkap Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, sepanjang hidupnya dikenal sebagai ahli ibadah. Kisah kematiannya dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad seperti dirangkum sebagai berikut. Sahabat beriman, ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Kian hari, bekal makanannya semakin menipis di saat dirinya tidak tahu harus kemana, hingga akhirnya dia melihat satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah menghampiri tenda yang tampak kumuh itu. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal, mata rabun dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Sembunyi-sembunyi, Abdullah menyimak setiap kata yang keluar dari mulut orang tua tersebut. Wahai Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia. Begitu ucap orang tua itu. Sahabat beriman, tak dapat menahan rasa heran. Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan salam berkata, "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan kau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat Allah mana yang telah engkau syukuri?" Bapak tua itu menjawab, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur." Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya. "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum saat haus." Lanjutnya, aneh, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun dalam tenda ini. Orang tua ini seperti tahu apa yang dipikirkan Abdullah. Lantas pemilik tenda ini menjelaskan lebih lanjut, "Tapi sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya?" ucap pemilik tenda. Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada satu orang pun, dengan baik hati Abdullah pun menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak hilang itu. Hingga sekian lama mencari, dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua itu? Dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut sudah tidak bernapas, Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Sahabat beriman, bagaimanapun juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda. "Assalamualaikum," ujarnya. "Waalaikumsalam, engkaukah itu yang tadi menemuiku?" jawab orang tua ini. "Ya," kata Abdullah. "Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" tanya si bapak tua. Namun Abdullah seperti tidak sanggup menyatakan apa yang terjadi pada anak si bapak tua ini. "Apakah Tuan pernah mendengar kisah Nabi Ayub?" Abdullah mencoba untuk mulai membuka penjelasan. "Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia." "Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini.
Lantas apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Tanya Abdullah. Ia selalu bersabar, bersyukur dan memuji Allah, jawab orang tua tersebut. Bahkan Nabi Ayub pun dijauhi sahabat-sahabatnya. Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub secara tiba-tiba? Akhirnya orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. Aku telah menemukan anakmu, namun sayang saat kutemukan dirinya sudah tidak bernapas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini. Jelas Abdullah. Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya, jawab orang tua itu. Selang beberapa waktu, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut meninggal dunia. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un, ujar Abdullah. Sahabat beriman, seperti itulah kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah, bernama lengkap Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.